ceria. Sekali lagi deh, apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Ceria karena hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita. Karena semua ceria, mari kita bergembira dan kita memuji Tuhan. Halo halo, hello hello, ola ola. Ayo kita berdiri semuanya, ikuti gerakannya ya. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya, kita ulang. Halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Berkatilah kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik tetap berdiri ya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Kakak Fani, Kakak Isna, ada nama gerakannya loh, nama gerakannya adalah Oke, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mengangkat pujian kasihnya seperti sungai. Mengalir
hafalan minggu lalu? Pasti masih ingat dong Kak Fani. Mau lihat buktinya? Ini nih anak-anak kita sekolah minggu yang hebat semua menghafal ayat. Ayo kita saksikan bersama. Ini dia. Yeay! Tepuk salut. Jempol-jempol, jempol-jempol, salut! Kita lihat sekali lagi ya. Ya, semuanya luar biasa dan hebat. Nah, sekarang ayo ambil Alkitabnya. Kakak Fani, kita ambil Alkitab juga. Kita punya ayat hafalan baru ya untuk minggu ini. Coba kita buka dalam Injil Matius. Pasal 5 ayat 37. Iya, benar sekali. Ayo, cepat dibuka pasal 5 ayat 37. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 37. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Untuk mengerti ayat ini, adik-adik di rumah kita akan belajar sebuah lagu. Judulnya Katakan Sejujurnya. Janganlah sekali-kali berjanji jika tidak dapat kamu tepati. Tak akan dapat dipercaya lagi seperti pengikut orang fasik. Janganlah sekali-kali bersumpah hanya untuk kesenangan semata, karena akan mendatangkan celaka bagi orang yang mengucapkannya. Katakanlah sejujurnya sesuai hati yang dipimpin Tuhan. Jika ya, hendaklah katakannya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Sekali lagi ya, janganlah sekali-kali berjanji. Janganlah sekali-kali berjanji jika tidak dapat kamu tepati. Tak akan dapat dipercaya lagi seperti pengikut orang fasik. Janganlah sekali-kali bersumpah hanya untuk kesenangan semata, karena akan mendatangkan celaka bagi orang yang mengucapkannya. Katakanlah sejujurnya sesuai hati yang dipimpin Tuhan.
menghafal ayat hafalan kita ya dengan gerakannya ya. Ya, dengan gerakannya ya. Ayo kita mulai. Adik-adik di rumah perhatikan ya. Ayo Kak Fani, kita mulai 1, 2, 3. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yeay. Tetap berdiri ya, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman. Ayo berdiri yang rapi. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali dan bersama-sama kita akan berdoa syafaat oleh hambanya Ibu Pendeta Naomi. Disilahkan. Anak-anakku semua, mari kita satu dalam doa syafaat ya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini atas segala kebaikan Tuhan bagi kami semua yang sudah menyertai kami bersama-sama di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui ini. Walaupun Tuhan kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan senantiasa setia menyertai hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini menikmati anugerah Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama-sama di dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Dan saat ini Bapa, kami berdoa kepadamu di mana kami akan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari dalam bentuk drama, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Begitupun kami mendoakan akan semua guru-guru yang mengajar, kiranya Tuhan menolong, memberikan kemampuan untuk dapat mengajar dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan bagi anak-anak kami semua, Tuhan menolong di dalam seluruh kehidupannya. Bahkan bersyukur kalau beberapa waktu lamanya ini Tuhan, walaupun ada di rumah masing-masing, tetapi saatnya Tuhan mereka akan masuk di dalam tahun ajaran baru. Kami doakan tentu banyak persiapan-persiapan yang akan dibutuhkan untuk beranjak dari satu sekolah ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Kami doakan supaya Tuhan menolong dan memberkati juga orang tua dalam mengurus segala sesuatunya dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Begitupun pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan anak-anak kami ada di antara mereka yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami tahu bahwa sekarang ini Tuhan begitu cuaca tidak mendukung bagi kami, tetapi kami berdoa kepada Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini, walaupun kami tidak sebutkan namanya, Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan sehingga mereka selalu sehat di dalam hidupnya. Kami tak lupa berdoa untuk persekutuan kami, anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami bersama-sama. Guru-guru kami yang senantiasa setia mengajar kami, Tuhan memampukan sehingga semuanya bisa berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan juga kami teringat untuk kedua orang tua mereka yang membimbing di rumah setiap hari. Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Haleluya.
Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo berdiri dan kita nyanyikan lagu Pure 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 Benih Ditabur. Pure 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 benih ditabur, Pure 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure 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 benih ditabur, Pure 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure 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 benih ditabur, Pure 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure 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 benih ditabur, Pure 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan.
memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Adik-adik di rumah, mari kita duduk dengan tenang, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pada saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan segera mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kelanjutan ibadah kami Tuhan pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sejak Roh Kudus turun, jemaat Yerusalem semakin bertambah setiap hari. Dengan bertekun, mereka berkumpul tiap-tiap hari, memuji Allah, berdoa, mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Mereka sehati dan penuh kasih, tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualannya itu mereka bawa di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi menurut keperluannya. Salah satu yang menjual ladang miliknya untuk dibagi-bagi bernama Yusuf, yang disebut juga Barnabas. Ia datang kepada rasul-rasul itu. Shalom. Shalom. Saya membawa uang untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Baik sekali perbuatanmu ini. Bawalah kemari. Wah, banyak betul uangmu ini. Semua ini adalah hasil penjualan tanahku. Tidak adakah yang kau simpan untukmu? Tidak ada, Tuan. Saya dengan tulus membawa hasil penjualan tanahku untuk saudara-saudaraku. Baiklah, Tuhan memberkatimu. Tetaplah setia melayani Tuhan. Melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh Yusuf Barnabas, ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan istrinya Safira. Masa itu Yusuf jadi bahan pembicaraan lagi di jemaat? Oh, si Yusuf orang kaya itu. Bergaya juga dia. Iya, udah jual. Makanya banyak orang senang sama dia karena banyak yang dapat pemberiannya. Oh, itu minat cerita ibu-ibu. Nah, bilang bayinya tawa. Harusnya itu kita yang dipuji-puji, bukan si Yusuf itu. Jual Mi juga Tanata. Tanah yang mana? Sekira itu di Tanata. Masa mau dijual? Biar Mi, jual Mi. Kita hanya membantu orang. Yo, Pale, terserah Mi. Bapak Ananias dan istrinya Safira pergi menjual tanah milik mereka. Tanah mereka pun terjual. Sesampainya di rumah, Astaga Pak, banyaknya ini uang. Iya di banyaknya Pak. Kau simpan di sebelah, jam kau kasihkan semua. Enggak apa-apa Cika. Nggak apa-apa Ji. Nggak ada Ji juga yang lihat. Oh iya Pak, Simpan. saya nggak akan Ji bilang-bilang. Kita ambil mini setengah. Saya simpan mini setengah, baru kita ambil mini setengah. Pergi Miki. Saya simpan dulu ini uang, nanti saya belakangi. Oke Pak. Rasul Petrus sedang sibuk mengajar orang-orang dalam jalan kebenaran. Tiba-tiba datanglah Ananias ke hadapan Rasul Petrus. Hamba Allah, Rasul Petrus, ini uang hasil penjualan tanah kami untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang berkekurangan. Roh Kudus berbisik dalam hati Rasul Petrus bahwa Ananias sedang berdusta. Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil dari penjualan tanahmu? Tidak Rasul, hanya ini hasil penjualan tanah kami. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi milikmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Tidak Rasul. Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau tidak mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Lalu datanglah orang-orang muda, mereka mengapani mayat itu dan pergi menguburkannya. 3 jam kemudian,
datanglah Safira. Tadi suamiku kemana ya? Hai Pak Petrus, saya Safira, istri Pak Ananias. Tadi suamiku kesini kan membawa persembahan. Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah kamu jual tanah itu? Betul sekian Rasul. Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Tuhan? Tidak ya Rasul, betul sekian. Lihatlah orang-orang yang mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka juga akan segera mengusung engkau. Seketika itu juga rebahlah Safira dan putus nyawanya. Anak-anak semua, dari kisah yang kita pelajari tadi, kita tidak boleh berdusta ya. Anak-anak harus bersikap jujur. Kita harus memberi, kita melayani, bukan karena kita ingin dipuji oleh teman kita, dipuji oleh Bapak Pendeta kita, tetapi kita melayani dengan jujur. Tidak boleh berbohong. Harus ada kerjasama yang baik. Mengapa? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita adalah Allah yang Maha Tahu, yang tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Roh Kudus juga itu Maha Kuasa. Dia berhak untuk memutuskan sesuatu seperti yang ia buat kepada Ananias dan Safira. Ingat, ada Roh Kudus di hatimu. Jangan kamu dustai, jangan kamu dukacitakan. Kisah yang didramakan tadi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Bunyinya demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustahi Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustahi manusia, tetapi mendustahi Allah. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya.
Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu bagaimana Ananias dan Sapira yang telah bekerja sama di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, yaitu mendustai Roh Kudus. Kiranya kami juga anak-anak-Mu Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan dalam hidup kami tidak akan seperti dengan Ananias dan Sapira di dalam kehidupan kami ini. Tetapi kami boleh berkata jujur apa yang Tuhan katakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah pasti tidak sabar ya. Siapa sih teman-temannya yang akan mempersembahkan pujian? Ya kan? Kira-kira siapa ya Kak Kain? Siapa ya? Mari kita saksikan persembahan pujian dari Adel dan Gita. Salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Semuanya bersemangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anakku semua, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik kita semua boleh beribadah bersama lagi pada hari ini ya. Pasti semua akan ceria dan bersuka cita untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan minggu lalu ada 3 orang teman kita yang berulang tahun. Siapa-siapa mereka? Ada Melana, Adel, Cika. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik. Dan sekarang kita akan melihat aktivitas yang telah dikirimkan dari orang tua, yaitu aktivitas atau tugas menggambar. Kita akan lihat ya bersama-sama gambar yang dikirim oleh orang tua, dan inilah hasil gambarnya adik-adik semua. Caram! Bagus sekali gambarnya, ternyata semua pintar menggambar buah-buahan. Nanti buahnya dibawakan betulan ya kalau sudah bisa bergereja bersama ya. Kakak Isna tunggu loh. Oke, sekian dulu ya ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati dan Tuhan Yesus akan mengasihi kehidupan adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.